Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang merupakan saya sendiri, Madaya Sabagasi Brawijaya dengan NPM 210711165. Perkenalkan, nama saya Claire Carlos Somokil dengan NPM 21071148. Perkenalkan, nama saya Intan Setio Aridewi dengan nomor NPM 2107111129. Akan menjelaskan mengenai pengembangan objek wisata Pantai Nyang-Nyang. Baik, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui di mana Pantai Nyang-Nyang itu berada. Jadi, Pantai Nyang-Nyang merupakan salah satu pantai pasir putih yang terletak di Pulau Bali Selatan. Tepatnya di Jalan Uluwatu, Banjar Dinas Karanggoma, Pecatu, Kota Badung, Bali dengan kode pos 80364. Adapun informasi dan observasi yang kami telusuri dan kami dapatkan, yang pertama adalah letak lokasi. Nah, pantai ini merupakan salah satu pantai tersembunyi di Pulau Bali dengan terletak di sebelum Pura Uluwatu dengan lokasi pantai di bawah tebing. Jadi, pantai ini memiliki pasir yang bertekstur kasar dengan warna kuning keemasan, memiliki pemandangan tebing dan ombak yang menggulung tinggi. Nah, adapun rute dari pantai ini, yang pertama kita bisa mengambilnya dari waktu yang terbaik untuk mengunjungi pantai ini pada bulan Mei sampai dengan Oktober saat buka musim hujan. Nah, jika hujan, akses untuk menuju pantai ini akan licin dan menyulitkan bagi kalian. Nah, saat musim hujan masih bisa ke pantai ini, namun harap dipikir 2 kali ataupun bisa menikmatinya dari atas tebing saja. Nah, adapun tempat parkir yang kita peroleh dari observasi, nah akses untuk ke tempat ini bisa menggunakan sepeda motor untuk menuruni tebing dan masih belum bisa untuk menggunakan mobil untuk menuruni tebing. Jadi tak perlu khawatir, untuk bagi kalian yang menggunakan roda 4 ataupun bus bisa diparkirkan di atas tebing dengan pengunjung dapat berjalan kaki ke bawah dengan menuruni tangga. Nah, untuk biaya masuk untuk parkir motor diperoleh dengan harga Rp2.000 dan untuk roda 4 diperoleh dengan harga Rp5.000. Adapun atraksi wisata yang kita peroleh dari pantai ini, yang pertama sebagai tempat objek foto yang kekinian. Di sini kita juga bisa melakukan foto pre-wedding untuk acara nikahan bagi kalian yang ingin menikah. Yang kedua, kita bisa berrefreshing di pantai ini karena pantai ini masih sunyi dan sepi. Yang ketiga, kita juga bisa berkemah di sini. Yang keempat, kita juga bisa berselancar. Yang kelima, dan kita juga bisa para layang ataupun paragliding. Dan yang terakhir, sebagai tempat untuk mengumpulkan kerang. Bagi kalian yang ingin mengumpulkan kerang. Nah, saya akan menjelaskan mengenai berselancar. Nah, berselancar, aktivitas yang kita dapat lakukan di pantai ini, kita juga bisa berselancar. Namun, jika kalian bagi pemula ataupun ingin yang belajar, pantai ini kurang cocok untuk belajar mengenai berselancar. Yang kedua, ada berkemah. Jadi, aktivitas yang dapat dilakukan di pantai ini yaitu berjemur di pantai, mencari kerang, ataupun juga berkemah. Nah, berkemah ini tidak mengungut biaya sama sekali, namun kalian hanya perlu membayar uang parkir saja di atas tebing. Jadi selanjutnya tidak ada aturan untuk berkemah. Yang terpenting kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan ataupun mengotori tempat area perkempingan. Jadi kalian harus selalu menjaga kebersihan yang ada. Apabila ingin berkemah, hendaknya melihat perkiraan cuaca terlebih dahulu. Dan jika hujan, jika badai mendatang, ataupun air laut pasang, ataupun ombak yang tinggi sampai ke area perkemahan, nah kalian harus segera bergegas dan sudah terdapat ada jalur evakuasi di tempat tersebut. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Pantai Nyang-Nyang. Para layang. Berlokasi di Bukit Peninsula, paragliding atau paralayang merupakan olahraga ekstrim terbang bebas di udara yang biasanya akan dimulai dari terbang pada puncak lereng atau tebing yang mempunyai ketinggian minimal 300 meter.
Kegiatan para layang ini berawal di Bukit Peninsula dan berakhir di Pantai Nyang Nyang. Para layang dipandu dan dikendalikan oleh profesional, bukan sendirian. Untuk menikmati para layang ini, dikenakan harga sejumlah Rp1 juta untuk durasi 15 menit. Objek foto. Berwisata ke pantai rasanya tidak asik tanpa berpose di depan kamera. Objek foto yang sering kali kita temukan di pantai, salah satunya di Pantai Nyang Nyang, adalah bangkai kapal. Terdapat kapal yang tidak terpakai di pantai ini yang bisa menjadi sebuah objek untuk berfoto. Hotel Bubble. Adanya Bubble Hotel Bowl yang sangat unik karena memanfaatkan konsep gelembung sabun yang mana lebih transparan dan digunakan sebagai tempat tidur. Harga sewa untuk hotel yaitu Rp1.455.306 menurut ID Hotels. Fungsi awal pembangunan. Keberadaan Pantai Nyang Nyang memiliki fungsi berdasarkan observasi. Pantai Nyang Nyang digunakan untuk objek wisata dengan disuguhkan keindahan Pantai Nyang Nyang, berkemah, para layang, berselancar, dan sebagai tempat penginapan. Masalah yang dihadapi. Tempat-tempat wisata akan ramai dikunjungi oleh orang-orang apabila didukung oleh infrastruktur yang baik. Namun sangat disayangkan, ada beberapa masalah yang dihadapi, seperti akses masuk yang masih terbatas, jalan masih memakai kapur putih, dan belum diaspal. Tempat wisata masih baru dan kurang dipublikasi. Belum adanya tempat makan yang luas seperti restoran atau kafe, dan hanya ada warna-warna kecil. Belum ada tempat untuk berteduh yang dapat disewakan, juga belum adanya toko souvenir. Sebab dan akibat. Yang pertama, banyak wisatawan yang tidak mengetahui keberadaan Pantai Nyang Nyang. Yang kedua, kebersihan di pantai menjadi kurang karena minimnya tempat sampah. Dan yang ketiga, wisatawan tidak tertarik untuk mendatangi objek wisata ini karena minimnya atraksi wisata. Keamanan dan kenyamanan. Tempat wisata harus dapat menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai agar membuat para pengunjung merasa nyaman, juga punya rasa ingin kembali lagi untuk berkunjung. Fasilitas pendukungnya antara lain jalan, warung, pemandangan alam, toilet umum, tempat parkir, penerangan, hotel, tempat berkemah, serta objek foto. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai potensi yang bisa dikembangkan dalam Pantai Nyang Nyang ini. Pertama adalah perbaikan jalan. Kami memperbaiki jalan dengan cara mengaspal dan memberikan pagar. Pembangunan jalan aspal kami berikan pada rute jalan kapur yang sudah ada. Dan kami menambahkan pagar pengaman atau guard line pada samping jalan agar lebih aman. Dana pembangunan jalan dan guard line berasal dari penghasilan parkir, serta pajak hotel dan para layang. Selanjutnya, potensi yang bisa dikembangkan adalah penambahan kamar mandi. Sudah terdapat kamar mandi di Pantai Nyang Nyang, namun jumlahnya masih sedikit. Limbah kotoran kamar mandi ini nantinya akan ditampung dalam sumur resapan yang akan dibangun. Karena sumur resapan memiliki beberapa manfaat, yaitu mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah, mengurangi terjadinya banjir, dan menampung air yang nantinya akan dibutuhkan sesuai dengan peruntukannya. Ketiga, potensi yang bisa dikembangkan adalah penambahan restoran dan kafe. Warung di Pantai Nyang Nyang belum cukup untuk menjadi tempat makan atau menetap sebentar, maka dari itu kami berencana untuk membangun sebuah resto dengan meratakan beberapa bagian dari tebing dan membuat restoran, serta membuat restoran memiliki pemandangan ke arah pantai. Keempat, potensi yang bisa kami kembangkan adalah penambahan toko souvenir. Toko souvenir yang akan kami tambahkan akan menjual beberapa souvenir Bali yang berciri khas Pantai Nyang Nyang di samping restoran. Kelima, potensi yang bisa dikembangkan adalah dengan membangun dan menyewakan tempat berteduh. Kami akan membangun beberapa payung untuk berteduh di tepian pantai seperti pada gambar, lalu menyewakannya dengan harga Rp20.000 per hari. Keenam, potensi yang bisa kami kembangkan adalah dengan menambah lebih banyak lagi objek foto berupa kapal yang terbengkalai. Kami akan memperbanyak objek foto berupa kapal terbengkalai yang sebelumnya sudah ada menjadi banyak lagi sebagai ciri khas dari Pantai Nyang Nyang. Ketujuh, potensi yang bisa kami kembangkan adalah dengan menambahkan tempat sampah beserta peraturannya.
kami menambahkan fasilitas tong sampah di beberapa tempat dan menambahkan aturan disertai dengan sanksi. Apabila membuang sampah sembarangan akan membayar denda sebesar 1 juta rupiah dan membersihkan pantai di beberapa titik yang ramai pengunjung. Sampah nantinya akan dikelola oleh petugas pantai dengan menggantikan plastik pada tong sampah setiap harinya dan sampah akan diambil oleh truk sampah untuk dibuang ke TPU. Selanjutnya, kami akan membuat target untuk dicapai. Yang pertama dalam ekonomi, kedua dalam budaya, ketiga lingkungan, dan keempat keamanan. Dalam segi ekonomi, kami akan menambahkan restoran dan kafe, menyewakan tempat berteduh, menambahkan toko souvenir, serta menambahkan kamar mandi dengan mematok harga buang air kecil sebesar Rp1.000, buang air besar sebesar Rp3.000, dan mandi sebesar Rp5.000. Dalam segi budaya, kami akan menambahkan toko souvenir yang berciri khas Bali atau ciri khas pantai Nyang-Nyang. Lalu dalam segi lingkungan, kami akan menambahkan tong sampah yang sudah ada menjadi lebih banyak serta memberikan peraturan yang dikenai sanksi agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan dan merasa nyaman. Selanjutnya yang terakhir adalah dalam segi keamanan. Kami menambahkan personil petugas pantai dan membangun pagar serta guard line, membangun jalan aspal yang tentunya akan membuat pengunjung merasa lebih nyaman dan aman selama berwisata di pantai Nyang-Nyang ini. Nah, selanjutnya kami telah membuat sebuah poster untuk kalian yang tertarik dengan pantai ini. Dalam poster ini kami mengajak saudara-saudari untuk berkunjung ke pantai Nyang-Nyang yang berada di Bali. Pantai Nyang-Nyang memiliki beberapa atraksi wisata yang menarik seperti hotel bubble, restoran, kafe, para layang, dan tempat untuk berkemah bagi kalian yang ingin berkemah. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita berlibur ke pantai Nyang-Nyang. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.